Assalamualaikum, selamat malam Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Syaf. Gimana kabarnya ini Bu Era malam ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Namun agak sedikit kurang bersemangat nih Pak. Kalau Pak Syaf bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Era, saya baik-baik. Sepertinya Bu Era nih, kalau saya lihat dari wajahnya kelihatannya kurang bersemangat nih. Ada apa Bu Era? Iya nih Pak, saya butuh teman ngobrol ini. Makanya saya minta waktunya Bapak untuk berbincang-bincang sebentar sama saya. Oh ya, tentunya boleh Bu Era. Ngomong-ngomong nih, apa sih yang Bu Era mau ngomongin atau obrolkan dengan saya malam ini Bu Era? Jadi gini nih Pak Syaf ya. Saya tuh sedang bingung Pak tentang pembelajaran di kelas saya. Bagaimana supaya murid-murid saya itu bisa fokus dan antusias nih dalam belajar pada saat saya memberikan materi pembelajaran seperti itu. Oh gitu Bu Era. Oh jadi saat ini Ibu Era merasa murid-murid tidak fokus dan tidak antusias saat proses pembelajaran, gitu ya? Iya, kira-kira seperti itu Pak. Oh, oke Bu Era. Karena waktu kita ngobrol ini cukup singkat atau pendek Bu Era, kira-kira Ibu Era ingin mendapatkan apa sih dari diskusi kita atau dari obrolan kita malam ini? Iya, saya sih berharapnya bisa mendapatkan solusi dari ngobrol kita ini Pak. Solusi supaya bagaimana murid-murid di kelas saya itu bisa fokus dan antusias dalam belajar seperti itu. Oh ya, oke Bu Era. Berarti mencari solusi supaya muridnya Bu Era itu fokus dan antusias dalam belajar ya? Iya Pak Sab, supaya murid-murid saya itu bisa paham materi yang saya jelaskan seperti itu. Ketika saya mengajar, pada saat saya mengajar, ketika menjelaskan materi yang saya sampaikan itu dengan memberikan LK dan lain sebagainya, namun kelihatan murid-murid saya itu masih terlihat fokus dan antusias dalam belajar Pak. Sehingga itu yang membuat saya menjadi bingung dalam menghadapi permasalahan itu. Oh gitu. Oke Bu Era, menurut Bu Era nih, murid-murid yang fokus belajar, antusias yang seperti apa sih yang Ibu Era harapkan itu? Bagaimana ya menjelaskannya? Kalau menurut saya sih murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan seperti itu Pak, memperhatikan pembelajaran dan ikut anak-anak murid saya itu aktif dalam kegiatan itu Pak, serta suasana kelas itu nyaman dan membahagiakan itu pada saat proses belajar mereka itu Pak. Oh, jadi begitu. Kalau kita kasih penilaian lah berdasarkan level angka lah, misalnya ke murid-muridnya Bu Era, misalnya angka 1 sampai 10 atau 10 sampai 100. Kira-kira muridnya Bu Ella tuh pada level berapa murid-muridnya itu? Dalam hal fokus, dalam hal antusias saat menerima pelanjut pembelajaran atau proses pembelajaran lah Bu. Kira-kira di level berapa di rentang 1 sampai 10? Iya. Saya kira sih untuk sekarang berada pada level 5 ya Pak ya, untuk murid-murid saya itu bisa fokus atau antusias dalam belajar. Dan sebenarnya saya ingin juga menaikkan levelnya, kalau bisa ke level 8 lah Pak kira-kira ya. Karena saya tahu juga murid-murid saya itu kan butuh proses dalam belajarnya, nggak langsung cepat naik levelnya seperti itu Pak. Betul Bu Era. Nah, jadi sekarang apa sih rencananya si Bu Era atau apa yang bisa Ibu ikhtiarkan atau lakukan agar murid Ibu Era itu levelnya meningkat dari level yang sebelumnya Bu Era bilang berada di level 5 sehingga meningkat ke level 8 untuk fokus dan untuk antusias dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa ikhtiarnya Bu Era? Iya. Jadi seperti ini Pak Syaf ya, pada pembelajaran minggu kemarin itu saya kan sudah melakukan observasi itu terkait dengan gaya belajar, yaitu gaya belajar murid saya dari masing-masing murid saya Pak Syaf ya.
Saya sudah mencatat nama-nama murid saya, yang sesuai dengan gaya belajar mereka seperti itu. Yaitu gaya belajar yang, ada murid-murid saya yang suka gaya belajar dengan kinestetik, ya bergerak-gerak seperti itu. Ada yang juga, senang mendengarkan dan Ya. atau ada juga yang suka sama gaya belajar visual seperti itu Oh ya, Kak, ya, dengan ya, ya. menonton-nonton video pembelajaran. Mungkin, saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi kayaknya Pak, sesuai Wah, dengan materi yang pernah, saya dapatkan waktu saya, menjadi bagian dari CGP waktu itu Pak, yaitu mungkin berawal dari saya memetakan gaya belajar murid saya berdasarkan kebutuhan belajar mereka, seperti, diferensiasi proses, diferensiasi, produk, dan diferensiasi konten, seperti itu kira-kira, Pak. iya ya, berarti sesuai dengan materi kita ketika di modul berapa lupa saya lupa di modul tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Wah, Iya. keren itu Vera. Lalu kira-kira bagaimana sih Bu Era itu kan tadi berdiferensiasi. Kira-kira Bu Era dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada kontennya, prosesnya, dan produk ini dalam materi yang ingin Ibu Era sampaikan tuh kira-kira bagaimana sih dalam penerapannya kira-kira Bu Era? Oh iya, mungkin seperti ini Pak ya, rencana Hmm. aksi nyata saya seperti itu. Untuk Iya ya, gimana? diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan, belajar anak itu dengan aktivitas yang berbeda-beda sesuai dengan topik atau materi yang, sedang kita bahas. Misalnya kinestetik, gaya belajar kinestetik murid saya Hmm. siapkan, musik gitu sesuai dengan topik pembahasan, yang kita bahas minggu ini. Supaya murid saya bisa mengapresiasikan pemahaman terkait topik, seperti itu Pak. Ya. Lalu untuk yang murid saya yang gaya belajar auditori, bisa saya siapkan buku-buku yang menarik, buku-buku bergambar, seperti itu Pak. Sedangkan untuk murid saya dengan gaya belajar yang visual, mungkin saya bisa mendownload, video-video pembelajaran seperti itu, sesuai dengan topik, yang kita bahas, minggu-minggu selanjutnya, seperti itu. Setelah itu untuk, penilaiannya biasa saya akan menggunakan, penilaian observasi, daftar checklist, dan catatan anekdot. Hmm, wah, keren itu Bu Era, rencana sudah baik banget tuh Bu Era. Eh, Kalau menurut Bu Era, apakah ada kendala? Bagaimana kita ketahui dalam segala kita setiap melakukan kegiatan, apalagi dalam proses pembelajaran mendidik anak, apalagi ini pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira menurut Ibu Era, adakah kendala dalam penerapannya Iya. Bu Era nanti itu? Iya, pastinya setiap, hal yang kita lakukan pasti ada kendala ya, Pak, ya. Oh Mungkin ya, benar. kendalanya saya perlu waktu saja sih, Pak, Hmm, untuk menyiapkan media-media pembelajaran yang sesuai dengan ya. gaya masing-masing belajar murid saya. Oh, berarti hanya waktu Bu Era ya. Oh, Iya. oke Bu Era. Kira-kira perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang seperti yang Ibu Hera Mmm, sampaikan tadi di awal? Kira butuh waktu iya. berapa, Bu Hera? Mungkin butuh 1 hari untuk menyiapkan media pembelajarannya seperti, poster, Hmm, mendownload video-video pembelajaran, dan menyiapkan ya. LK-nya. Dan mungkin kalau untuk, merancang modul ajar itu saya butuh 3 hari, Pak, untuk, kegiatan minggu depan, membuat modul ajar seperti itu, Pak, berserta dengan Oh, lembar instrumennya. iya, berarti 3 hari, Bu Hera ya. Iya. Kira-kira kapan nih Bu Hera mau menerapkannya di kelas? Iya. Kan ini Saya tiga rasa hari sih Bu. minggu depan ya Pak ya, karena kita akan minggu ini sudah berganti topik, karena sekarang hari Kamis, jadi saya akan mempersiapkan apa-apa saja yang saya butuhkan dalam melakukan aksi nyata itu Pak. Senin depan akan saya terapkan sesuai dengan, pembahasan subtopik yang baru Pak. Oh iya, baiklah Bu Hera. Nah, tadi saya sudah dengar apa namanya kita diskusi semua apa namanya keluh kesah terus permasalahan yang disampaikan Bu Hera Mhm. sudah kita ngomongin dan kita sudah diskusikan Bu Hera. Apa sih yang Bu Hera dapatkan
dari diskusi kita itu, sesi ngobrol-ngobrol santai kita kali ini Bu Era. Iya. Awalnya sih tadi kan saya bingung Pak Saf ya untuk Hmm, bagaimana supaya murid saya itu fokus dan antusias dalam belajar. hmm, Tapi di akhir obrolan kita ini nih Pak, saya sudah Mas, mendapatkan solusi atas kebingungan saya Pak, dan Masya saya Allah. akan mencoba menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari PPDP itu Pak, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid saya Pak. Sesuai dengan tujuan pertama kita ngobrol tadi Pak. Masya Allah. Wah, bagus Bu Era. Berarti Bu Era ini sudah menemukan solusinya. Tetap semangat ya Bu Era untuk selalu belajar untuk anak-anak bangsa kita ini, untuk generasi kita. Semangat Bu Iya Era. Pak, siapa? Jadi saya jadi mulai semangat lagi nih Pak. Terima kasih banyak Harus ya itu, Pak harus harus. Satya sudah mau ngobrol dengan saya. Sama-sama Bu Era. Setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa ya Bu Era, walaupun kita ngobrol singkat sederhana, tapi saya ingin cerita bagaimana cerita pembelajaran setelah penerapannya nanti Bu Era. Keseruannya seperti apa? Jangan lupa calling saya atau kasih tahu bagaimana keseruannya Bu Era nanti di kelas ya Bu Era ya. Siap Pak Saf. Kalau begitu saya permisi off dulu dari room ini Pak ya. Oh, siap, siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Saf. Selamat siang Bu Era. Ya, bagaimana nih kabarnya Pak Syaf hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah Bu Era overall sehat Bu Era, namun sedikit kurang semangat nih Bu Era. Kalau Bu Era gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak Syaf. Loh, kok kurang bersemangat? Ada apa nih? Iya nih Bu Era, saya butuh teman ngobrol. Ini makanya saya WA dari tadi Bu Era. Saya pengen diskusi, ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang sebentar lah dengan Bu Era. Iya, oh gitu. Oke, yuk kita ngobrol bareng di gazebo taman mungkin ya Pak ya. Biar supaya suasana sejuk dan rileks. Iya, setuju sekali Bu Era, biar fresh di sana. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak Saf, apa yang mau Pak Saf obrolkan dengan saya siang menjelang sore ini? Jadi gini Bu Era, Ya. saya itu sedang bingung sih Bu Era tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pelajaran bahasa Inggris, khususnya ini materi teks prosedur atau procedural text Bu Era, murid-murid itu tidak fokus dan antusias nih dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid rata-ratanya unpredictable buat saya, rendah sekali Bu Era. Oh, begitu ya Pak Asap. Jadi saat ini Pak Asap itu merasa murid-muridnya Pak Asap itu tidak fokus dan antusias saat pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks prosedur, Ya, sehingga nilai mereka itu jelek begitu ya Pak ya? ya Bu Era, saya rasakan kok murid-murid itu gimana ya, kurang paham mengenai materi teks prosedur tersebut. Oh Pak Asap, karena waktu kita nih ngobrolnya pendek Pak Asap ya, Ya. 15 menitan. Pak Asap ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita kali ini? Begini Bu Era, saya ingin memanfaatkan diskusi ringan kita, diskusi santai kita, obrolan kita ini Bu Era. Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini. Solusi supaya gimana ya, murid-murid di kelas saya itu fokus, antusias dalam proses pembelajaran, yang terutama dalam teks prosedur, sehingga nilai-nilai mereka bisa menjadi lebih baik lagi Bu Era. Itu sih harapan saya Bu Era. Oke. Berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias saat pembelajaran itu. Iya benar Bu Era, supaya murid-murid paham materi yang saya sampaikan. Saat saya mengajar sudah menggunakan, padahal saya saat mengajar Bu Era sudah saya menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang teks prosedur dan saya beri contoh-contohnya. Tapi saya lihat murid kok bosan dan tidak memperhatikan siapa yang saya sampaikan lah. Endingnya pas saya penilaian mereka tidak memuaskan Bu Era, seperti saya sampaikan di awal tadi. Oh begitu ya. Baik Pak Asap, menurut Pak Asap nih anak-anak yang memahami, fokus dan
antusias dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa sih Pak? Bagaimana ya saya menjelaskannya? Ini Bu Era, menurut saya murid yang fokus dan antusias itu ya yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu sih Bu Era. Lalu mereka tuh memahami materi yang saya sampaikan dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur itu sih Bu Era. Itu menurut saya fokus dan antusias dalam memperhatikan pembelajaran. Iya. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Kalau idealnya murid yang fokus dan antusias seperti yang dijelaskan Pak Syaf tadi ya? Iya, idealnya sih gitu Bu Era. Kalau menurut saya, karena saya lihat seperti itu idealnya. Oke. Kalau murid-murid ada di level itu, kira-kira bilang poin levelnya 10 gitu Pak ya. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami memahami materi di level 1. Menurut Pak Syaf nih, murid-murid di kelas Pak Syaf itu berada di level berapa sekarang? Kalau saya ambil rentangnya kalau saya beri level kepada murid saya rentang 1 sampai 10 ya kira-kira mereka berada di level 5 sih Bu. Memang sih ada beberapa murid yang fokus, antusias dan memahami materi teks prosedur, tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias. Dan akhirnya apa yang terjadi Bu Era? Akhirnya mereka tidak memahami materi teks prosedur tersebut. Ya, kesimpulannya kalau menurut analisa saya Bu Era, kira-kira mereka itu berada di level 5 lah. Level 5. Iya, oke. Jadi menurut Pak Syaf nih, murid-murid Pak Syaf tadi itu berada di level 5 ya untuk memahami materi, bisa fokus, antusias, seperti itu. Apakah ada nih kemungkinan murid-muridnya Pak Syaf itu berada di level 10 seperti itu? Ya, sangat bisa sih Bu Era. Kemungkinan besar bisa, dan bahkan saya yakin sangat bisa untuk memahami materi yang saya sampaikan terkait teks prosedur untuk berada bisa di level 10 anak-anak didik saya atau murid saya. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin saya tidak berani taruh di level 10, mungkin saya turunkan di angka 8 lah. Ya seperti itu dalam prosesnya Bu Era. Iya, baik di level 10 itu untuk memahami materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya Pak ya. Nah, menurut Pak Syaf nih, apa sih yang bisa Pak Syaf lakukan begitu untuk membantu murid-muridnya Pak Syaf itu di kelas berapa Pak Syaf? Kelas 9 ya? Supaya muridnya Bapak itu berada di level itu seperti itu dalam memahami materi, fokus dan antusias. Itu sih yang saya masih bingung ya Bu Era. Saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid nih Bu, seperti yang kita pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu Era. Bagus sekali tuh Pak idenya. Sekalian Pak ya mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencana aksi yang bagaimana Pak Syaf kira-kira? Iya, di awal semester kemarin Bu Era, saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik atau diagnostik asesmen non kognitif, yakni gaya belajar ya Bu. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu murid-murid gaya belajarnya variatif. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada auditori dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk Bu Era. Oh iya, wah bagus sekali Pak Syaf. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk ini dalam materi teks prosedur tadi seperti itu? Ya, mohon masukannya nanti Bu Era. Mungkin seperti ini Bu rencana aksi saya Bu Era. Untuk diferensiasi kontennya atau maksudnya diferensiasi kontennya dan prosesnya, saya itu
mencoba menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur tadi sesuai dengan gaya belajar murid. Misalnya yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai dengan langkah-langkahnya. Lalu untuk gaya belajar auditori, bisa sih saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Sedangkan yang gaya belajar visual, ya saya manfaatkan video-video tentang teks prosedur. Setelah itu, untuk penilaiannya Bu Era, saya menugaskan kepada anak didik saya atau murid saya untuk membuat teks prosedur dalam hal membuat makanan atau minuman dengan media video atau teks prosedur seperti itu, Bu Era. Menarik sekali itu Pak Asyaf. Ya, menurut Pak Asyaf sih apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Pak Asyaf lakukan itu? Ya, seperti saya sampaikan di awal, saya mengeluh curhat, diskusi dengan Bu Era itu ya terkait dengan fokus, antusias dan memahami teks. Maka itu saya ambil jadi tolak ukur keberhasilan murid-murid saya, Bu Era. Mereka bagaimana menjadi fokus, antusias dan memahami teks prosedur dengan baik, Bu Era. Nah, penilaian juga tidak monoton juga, Bu Era. Penilaiannya juga mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid itu kreatif seperti yang saya sampaikan di awal itu, bagaimana cara membuat makanan dan minuman seperti itu, Bu Era. Iya, rencananya sudah baik nih Pak Asyaf. Apakah menurut Pak Asyaf akan ada kendala seperti itu untuk menerapkan rencana Pak Asyaf ini nanti? Kendala itu ada, saya yakin pasti ada, tapi mungkin kendalanya kalau saya analisa, menurut saya pribadi setelah saya saya pelajari dengan baik bagaimana materi yang akan saya sampaikan, kemudian model pembelajaran yang saya sampaikan, kendalanya saya rasa hanya di waktu, Bu Era. Saya perlu waktu ini, Bu Era, untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid, dan butuh teman guru juga ya untuk diwawancari waktu kegiatan tersebut, Bu Era. Oke Pak Asyaf. Perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan media-media yang Pak Asyaf butuhkan? Sebagaimana kita sebagai guru juga kita harus mempersiapkan satu set pembelajaran, diantaranya mempersiapkan modul ajar, media, kemudian bahan ajar, LKPD dan lain-lain. Format penilaiannya mungkin saya butuh waktu mungkin 2-3 hari, Bu Era. Oh iya. Tadi kan Pak Asyaf bilang butuh bantuan seseorang seperti itu ya. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Asyaf gitu untuk mempersiapkan pembelajaran ini, untuk diwawancari tentang teks prosedur tadi yang saat pembelajaran seperti itu? Iya, kebetulan saya di sekolah sering berdiskusi tentang pembelajaran di kelas dengan terkait pendidikan. Ada seorang guru yang bisa saya ajak berkolaborasi. Artinya apa? Beliau luar biasa pengalamannya terhadap pembelajaran. Saya akan mengajak Pak Abidin, guru bahasa Indonesia di sekolah saya. Jadi kami bisa berdiskusi, Bu Era, menyiapkannya dan menjadi narasumber mungkin diwawancara untuk murid saya yang gaya belajarnya auditori, Bu Era. Oh iya, baik. Kira-kira kapan nih Pak Asyaf mau menerapkannya di kelas? Jadwal mata pelajaran bahasa Inggris untuk minggu ini nanti kan di hari Sabtu, Bu Era. Hari ini kan hari Senin, maka lagi 4 atau 5 hari lagi akan saya terapkan. Oh, baiklah Pak Asyaf. Nah, kita nih sudah ngobrol nih Pak ya. Apa yang Pak Asyaf dapatkan nih dari sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Nah, ini Bu Era, jujur Bu Era ya, ketika saya WA Bu Era tadi, agak lumayan lah saya tunggu balasan WA-nya, takutnya Bu Era nggak punya waktu. Kemudian ketika saya awalnya tadi mengawali diskusi dengan Bu Era, jujur Bu Era, saya tuh merasa bingung Bu Era untuk pembelajaran saya tentang teks prosedur pada pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Inggris. Di kelas saya tuh muridnya tidak fokus dan tidak antusias. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan nilai mereka jelek.
Tapi ketika saya diskusi dengan Bu Era, di akhir obrolan kita ini Bu Era, saya sudah mendapatkan solusi yang luar biasa menurut saya pribadi untuk saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid saya, dan saya insyaallah akan berkolaborasi dengan guru senior yang ada di tempat saya bertugas, dan beliau luar biasa dalam hal berkolaborasi ini. Beliau yaitu Pak Abidin, sesuai dengan tujuan pertama ketika kita ngobrol tadi Bu Era. Iya. Wah, bagus sekali itu Pak Asyaf ya, sudah menemukan solusinya ya. Tetap Iya Bu semangat Era. untuk selalu belajar ya Pak Asyaf ya. Siap Bu Era. Saya mulai semangat nih lagi nih Bu Era. Terima kasih Bu Era sudah mau menemani keluh kesah saya terhadap murid-murid saya dalam proses pembelajaran. Makasih Bu Era. Iya, sama-sama Pak Asyaf. Kalau butuh support, jangan lupa nanti hubungi saya juga ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan, jangan lupa cerita ke saya ya, bagaimana keseruannya, seperti itu. Siap Bu Era, pasti sudah Bu Era. Insya Allah saya akan selalu memberi kabar, baik kabar artinya ada kendala, ada progres dalam pembelajaran saya di kelas, pasti saya kabarin Bu Era. Kebetulan ini sudah mau waktu sholat. Oh iya ya. Iya. Bu Era, sholat saya pamit dulu Bu Era ya. Jazakallahu khairan katsiran Bu Era. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi